Setelah kalah melawan Irak dalam semifinal Piala Asia U23 tahun 2024, skuad Garuda Muda masih punya harapan untuk lolos Olimpiade Paris 2024, yaitu dengan melakoni playoff melawan Guinea pada 9 Mei 2024 di Stadion Center National du Football Paris. Pertandingan ini merupakan kesempatan terakhir Indonesia agar bisa masuk Olimpiade Paris dan mencetak sejarah baru. Pada 1976, Indonesia hampir mengikuti Olimpiade Montreal. Sayangnya, kalah melawan Korea Utara. Sinteyong dan timnya pun diharapkan bisa memenangkan pertandingan 9 Mei mendatang. Saat pertandingan terakhir melawan Irak, Indonesia kalah 1-2. Bek timnas Justin Hapner berkali-kali mempertahankan gawang Indonesia agar tak dibobol Irak. Namun, pada pertandingan melawan Guinea di Paris nanti, Hapner kemungkinan besar tidak ikut bertanding karena masalah perizinan oleh klubnya. Tapi update terakhir dari official Instagram klub Hapner, Cerezo Osaka, Hapner tak dimasukkan ke dalam pertandingan Cerezo Osaka versus Gamba Osaka. Tak hanya Hapner, Kapten Timnas U23 Rizky Ridho juga tidak akan bermain karena mendapat hukuman akumulasi kartu merah. Timnas berencana mendatangkan Alfreanda Dewangga, bek timnas yang berhasil memenangkan Indonesia di SEA Games 2023 lalu. Tak hanya Dewa, Elkan Bagot juga rencananya akan diboyong ke Paris. Meskipun usianya masih 21 tahun, Elkan Bagot merupakan bek andalan Sinteyong yang sudah bermain di level senior. Nah, sampai saat ini kita masih menunggu respon dari klub Elkan Bagot, Ipswich Town. Elkan pasti bakal menjadi salah satu core inti buat memenangi duel-duel udara lawan pemain-pemain Guinea yang badannya kekar dan tegap tinggi besar. Nah, tapi ya memang Guinea adalah tim kuat ya, secara kultur sepak bola juga mereka sudah ada di 100 besar FIFA. Sejumlah pengamat sepak bola melihat timnas Indonesia memang membutuhkan pemain yang fisiknya mumpuni, baik dari segi kebugaran, kekuatan, hingga postur tubuh. Kebugaran fisik pemain jadi kunci untuk dapat tampil sesuai game plan yang disusun tim pelatih. Bila Sinteyong menemukan formula yang pas dan mengejutkan lawan, taktik itu akan bisa berjalan bila kebugaran pemain kembali seperti di fase grup Piala Asia U23. Seperti yang kita tahu, para pemain Guinea rata-rata merupakan pemain Eropa dengan fisik yang kuat dan bugar. Postur tubuh mereka juga lebih tinggi dan besar dari pemain Indonesia. Kita tidak menutup mata bahwa tim Guinea ini adalah tim yang harus kita perhitungkan. Bagaimana mereka adalah tim yang sebagian besar pemain mereka itu adalah pemain yang bermain di Eropa. Mereka ada bermain di Portugal, mereka ada bermain di Turki, dan beberapa di antara mereka juga bermain di Prancis. Jadi ini menjadi salah satu indikasi bahwa pemain-pemain mereka, meskipun mereka adalah pemain Afrika, tetapi mereka memiliki kualifikasi, memiliki pengalaman layaknya pemain Eropa. Ini yang menurut saya menjadi salah satu alasan kenapa kemudian pertandingan antara Indonesia menghadapi Guinea menjadi salah satu pertandingan yang berat, bahkan mungkin lebih berat ketika dibandingkan dengan laga menghadapi Irak. Tak hanya itu, para pengamat melihat pemain Guinea ini masih fresh karena memiliki jeda cukup lama dari pertandingan terakhir mereka di Piala Afrika 2023. Sementara para pemain Indonesia energinya telah terkuras. Selain itu, kalau kita melihat jadwal pertandingan yang dialami oleh kedua tim, wakil dari Afrika ini adalah tim yang relatif dalam kondisi bugar karena mereka sudah menyelesaikan pertandingan di Piala Afrika itu sudah jauh-jauh hari. Sementara kita baru saja menjalani pertandingan yang sangat panjang, melelahkan, baik secara fisik atau kemudian secara psikologis di Piala Asia. Jadi ini juga akan menjadi salah satu tantangan dari tim Indonesia. Selain menghadapi pemain yang punya kualitas bagus, tapi kita juga harus melawan kelelahan karena jadwal yang padat ditambah perjalanan ke Prancis. Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Malik Wildan, komentator sepak bola Indonesia. Di satu sisi baiknya, tim kita sudah panas dan kekompakannya sudah teruji, sementara Guinea harus menyatukan lagi
Tapi dari sisi yang kurang mengenakan, Guinea masih sangat fresh dan Indonesia harus jangan sampai burn out pasca rentetan pertandingan melelahkan di AFC U23 yang menakjubkan buat kita hasilnya. Ranking Guinea di FIFA juga sudah berada di posisi 76, sedangkan Indonesia masih di urutan 134. Nah, secara kultur sepak bola, Timnas Guinea berhasil melahirkan pemain-pemain top seperti Naby Keita yang pernah bermain di Liverpool. Lalu ada juga Amadou Diawara, Aïleix Moriba, serta Paul Pogba dan Kante yang akhirnya jadi warga negara Prancis. Memang banyak pemain Guinea yang diambil oleh Prancis. Nah, menurut Malik Wildan, hal tersebut menjadi tantangan besar untuk Indonesia. Secara kultural footballnya mereka ini sangat dekat dengan pemain-pemain di Eropa dan sering jadi dalam tanda petik ladangnya pemain-pemain untuk diambil oleh Prancis. Pengamat sepak bola lainnya juga membeberkan tantangan pemain timnas melawan Guinea mendatang. Selain masalah kebugaran dan komposisi ideal, menurut saya salah satu tantangan bagi Garuda Muda adalah kembali menemukan fokus perhatian ke pertandingan dan melupakan riak-riak netizen di dunia maya. Kepada Pak Sumarji pernah saya sampaikan sebelum pertandingan melawan Irak agar menjaga dan melindungi pemain kita dari gangguan media sosial. Cukup menghubungi keluarga atau orang-orang terkasih. Tak usah bermain media sosial selama turnamen belum selesai. Terkait dengan absennya Rizky Ridho, jelas itu menjadi salah satu faktor yang membuat pelatih Sintayong harus jeli dalam menentukan komposisi pemain yang diturunkan, termasuk siapa yang akan menggantikan posisinya di center back. Karena ketika pertandingan menghadapi Irak, terlihat betul bagaimana ketidakhadiran Rizky Ridho di barisan belakang membuat Sintayong mengubah komposisi di lini tengah, dan itu juga imbasnya lini tengah dari Indonesia agak sedikit bocor, agak sedikit kedodoran saat mendapatkan pressure dari Irak. Sementara itu, pelatih timnas Guinea U23 Kaba Diawara sempat memuji para pemain timnas Indonesia nih. Kaba menilai skuad besutan Sintayong ini tidak mudah menyerah dan merupakan tim yang terorganisasi dengan baik serta disiplin. Kaba kini sedang mempertimbangkan strategi yang akan diutamakan untuk melawan Indonesia nanti. Apakah kecepatan atau kelebihan fisik? Nah, meskipun kondisi para pemain Guinea lebih baik dibandingkan Indonesia, para pengamat tetap optimis Indonesia bisa mengikuti Olimpiade Paris 2024. Masyarakat Indonesia pun diharapkan mengapresiasi timnas yang sudah berjuang keras hingga sampai di titik ini. Bagaimanapun Olimpiade cabang sepak bola ini adalah ya level dunia gitu, meskipun yang bermain timnas U23 plus 3 pemain senior dan tidak seramai Piala Dunia, tapi kalau Indonesia sudah ada di level Olimpiade kan berarti peta biru kita buat sampai ke level Piala Dunia sedikit lebih bisa realistis apabila kita bisa nih menaklukkan Guinea besok di tanggal 9 Mei. Cuma satu pertandingan, cuma 90 menit. Ya kalau jelek-jeleknya kita juga harus adu penalti, kita sudah punya pengalaman di situ. Dan menurut saya pertandingan di Clairefontaine besok apapun hasilnya, semoga yang positif ya, semoga hasilnya kita menang. Ini sudah jadi saksi betapa berkembangnya sepak bola Indonesia sampai di level ini. Diketahui, laga playoff Indonesia versus Guinea 9 Mei mendatang tidak dibuka untuk publik. Hanya yang memiliki undangan dari federasi saja yang boleh menonton. Pertandingan tanpa penonton menurut pengamat sepak bola Wesley ini tidak akan merugikan timnas Indonesia. Dia yakin timnas akan fokus bermain di lapangan, sedangkan masyarakat Indonesia akan mendoakan yang terbaik untuk timnas.